Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Senapan. Saudaraku di mana saja berada, hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya, khususnya bagi untuk para pemula ya, bagi yang teman-teman yang sudah senior. Apabila ada kekurangan tolong saya dikasih masukan ya. Saya tidak bermaksud menggurui, akan tapi saya ini ada beberapa keluhan dari teman-teman tentang cara bikin swagging ya, bikin roknya, khususnya bikin pin roknya, swagging itu banyak teman-teman yang mengeluh katanya kurang presisi, katanya sangat sulit untuk mencari presisinya rok. Dikarenakan banyak juga teman-teman yang saya ketahui itu adalah bikinnya itu seperti ini teman-teman. Ini saya juga memperbaiki punya kawan ya. Jadi kemarin dikirim ke saya suruh bikinkan seperti ini ya, akhirnya saya cek, oh ya enggak, saya bikin seperti ini, saya harus bikinkan seperti yang saya kerjakan gitu ya. Jadi kalau seperti ini enggak bisa begini. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini masangnya kan seperti ini. Ini tempatnya bukan tempatnya ini ya. Ini bautnya kan kurang besar juga. Ini khusus untuk OD19 ya, baut 19 ini nanti. Nah ini masangnya kan seperti ini. Ini hanya simulasi saja teman-teman ya. Jadi bagi para pemula di mana saja berada yang hobi untuk bikin molding slug atau swagging, belajar swagging ya, ini bagi para pemula khususnya tolong perhatikan ya, apabila apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian, bisalah ditiru seperti itu. Ini ya awalnya seperti ini. Nah saya coba itu berkali-kali nggak bisa presisi, walaupun moldingnya bagus itu nggak bisa. Itu begini cara nyetelnya kan begini, awalnya itu begini yang dimaksud teman-teman itu. Nah ini nyetelnya kalau misalnya mau lebih dalam, ini bisa seperti ini, bautnya ini masih main lagi seperti ini. Mau mundur misalnya untuk grand yang lebih besar misalnya, ini seperti ini, terus kemudian ini dikencangin atasnya ini seperti itu. Jadi dia tidak mempunyai apa itu pen rock ya, pen rocknya ini nanti ini tadi nggak bisa menemukan presisi, nggak bisa mencetak rok yang presisi dikarenakan ini kan mati ya, kaku, tidak bergerak sama sekali. Ya seharusnya pin ini bisa bergerak, lentur bisa bergerak, sehingga bisa memberi toleransi apabila ada pemasangan molding kurang tepat karena ini lentur ya, ini lentur itu bisa memberikan toleransi sehingga ini justru memberikan suatu tusukan yang benar karena ini lentur ya, akan mengikuti posisi apa itu moldingnya itu yang ini. Kalau misalnya ini lentur dan kalau kaku seperti ini tidak bisa, kalau sampai terjadi kemiringan sedikit di molding atau terjadi kurang presisi dalam pembuatan molding atau kurang presisi dalam membuat pin rocknya juga, sama-sama tidak ada hasil yang bagus nantinya kalau seperti ini ya. Jadi saya nggak menyalahkan ya, memang teorinya beda-beda ya, tapi saya juga melakukan beberapa percobaan, saya riset itu kalau punya saya tidak seperti ini. Jadi baik itu yang model biasa itu ya, molding slug yang swagging yang biasa itu maupun yang ini ya, jadi tidak boleh seperti ini. Ini kaku ya, mohon maaf ini bagi yang lebih senior bisa memberikan masukan kepada saya tidak masuk pamer atau menggurui. Ini yang menurut saya ya, jadi tidak boleh ini geraknya sama sekali tidak boleh. Kalau mau nyetel ya tidak ini, maka ini oke, saya lepas teman-teman ya. Ini saya lepas, kemudian saya pasang yang saya bikin ya. Nah ini artinya dari kawan yang memperbaiki, akhirnya saya biarkan saja untuk seperti ini. Mari saya coba yang model kayak gini. Atau saya kalau masih bisa menghasilkan yang bagus, saya juga akan menirunya. Ternyata tidak bisa. Nah terus yang benar bagaimana? Yang benar ini menurut saya itu harus mainnya itu di dalam ini.
untuk pinnya itu tidak mati di las seperti ini, enggak ya. Ini pinnya, nah pinnya itu digigikan sedikit di dalam seperti ini, pin rocknya itu dikasih per ini untuk memberi toleransi agar bisa bergerak lentur begitu. Nanti biasanya kalau masuk terus kemudian ditarik itu ping begitu karena pernya ini bergerak. Nah ini sebenarnya untuk baut ini kan hanya baut 12 ya, ini sebenarnya kurang besar. Kalau saya bikin biasanya ini lubangnya besar, ini untuk rencana saya ini besar, ini 19. Jadi untuk OD 19 bautnya itu 19, sehingga nanti juga akan lebih kokoh. Ini kan udah contohnya seperti ini, mau saya bikin yang lebih besar bautnya, saya khawatirnya rumahnya di sana, rumahnya ini nanti tidak masuk kalau saya bikin besar. Terpaksa saya drat ini, saya bor, saya drat, saya senai ini harus tipis ini, terjadi harus tipis ini seperti ini. Saya harus mengikuti contoh baut yang dari sana begitu. Jadi kalau yang ini seperti ini ya, ini misalnya dimasukkan seperti ini. Nah ini udah masuk kan? Ini tidak boleh mati, harus bergerak. Kemudian ini caranya seperti ini. Nah seperti ini. Kita mau berapa grand misalnya, kalau grandnya kita mau perkecil, jadi harus didorong terus sampai agak panjang gitu, berapa senti gitu. Itu pin rocknya harus keluar seperti itu. Nah biasanya kalau full seperti ini ya, misalnya akan sampai full itu biasanya hanya 10 dan 11 grand itu. Nah terus kemudian supaya tidak bergerak ke atas, tidak terdorong, bagaimana? Nah ini kan saya kasih baut ini, jadi dikunci di sini. Setelah sesuai yang kita inginkan untuk keluar masuknya ini, pin ini dikunci. Ya udah nggak kemana-mana, tapi ini masih bisa ada toleransi bergerak sedikit. Jika nanti kalau misalnya kurang presisi pun sedikit cara pemasangan moldingnya itu juga masih bisa memberikan toleransi dan masih bisa lurus seperti itu. Nah kemudian kalau ini mau mundur ya mundur gitu. Untuk grand lebih besar ini diundurkan, terus kemudian dikunci seperti ini. Oke, saya kasih contoh ya, cara pemasangannya seperti ini juga, sama seperti tadi pemasangannya. Ini saya lepas dulu ya. Nah seperti ini cara pemasangannya sama nih. Nah seperti itu. Kemudian ini dikunci. Nah ini dikunci ya. Maka kalau ingin disetel ya, untuk menyetel grandnya itu, berat grandnya itu mungkin 10 grand, 11 grand atau sampai ke 20 grand, bukan bautnya ini yang dimainkan. Ini baut harus kencang, tek harus kencang, harus mati di sini ya. Ini harus kencang, tek harus kencang. Kemudian untuk menggerakkan pin supaya bisa naik turun ya ini tadi dimainkan. Nah drat yang saya bikin di dalam ini harus dimainkan ini. Coba nanti kan ada keluar masuk, bisa dilihat di situ ya. Setelannya sedikit-sedikit. Nah ini kan bergerak kan, udah maju kan, loh maju kan, itu bergerak itu maju kan. Tapi ini masih bisa bergerak, ini bisa, jika bisa lentur ya, jadi bisa adaptasi ya. Ini bisa diadaptasi di dalam molding. Pin rocknya ini bisa adaptasi nanti. Kalau miring sedikit pun dia bisa, karena ini adalah lentur adapternya itu. Ya. Nah itu terus saya masukkan. Nah keluar masuk seperti itu. Kalau mau dikecilin, nah seperti itu terus ya. Ini cara bikinnya. Terus kemudian kalau sudah keinginannya, wah ini udah 16 grand bisa segini ini dalamnya yang keluar. Nah ini jangan lupa ini dikunci ya. Ya udah nggak kemana-mana, ini cuman bisa gerak dikit, cuman nggak bisa bergerak ke atas, nggak bisa. Ketika ditekan ya, tekan set ke sini, dia nggak kemana-mana, cuman dia bisa lentur
dan bisa beradaptasi dalam molding. Tentunya seperti itu teman-teman. Jadi gampang kan? Jadi sekali lagi ini khusus untuk pemula ya, saya kasih pengetahuan dari saya ini adalah khusus untuk pemula. Bagi yang lebih senior malah justru saya minta dibimbing bagaimana untuk lebih baiknya. Yang penting saya akan tetap terus semangat berkarya, walaupun dengan peralatan yang seadanya saya akan terus berkarya, karena saya tak punya sawah, tak punya ladang. Ladang saya adalah hanya bengkel saya ya, tanah luas saya adalah hanya bengkel saya. Tanah luas saya tentunya selain di bengkel ya juga di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan kalau bisa sampai di luar negeri tentunya juga banyak sahabat-sahabat di luar negeri yang juga sering pesan ke saya. Jadi di dunia digital saat ini memang kita itu dituntut harus bisa beradaptasi, bisa berkarya, bisa bersaing dengan karya-karya dari luar negeri khususnya, dan kita harus betul-betul bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi agar kita tidak terlalu risau akan perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan hari demi hari di dalam negara kita. Yang penting kita selalu berkarya, kita selalu aktif untuk berinovasi, kita selalu aktif dan semangat untuk bekerja. Insya Allah kita juga tidak akan pernah mati kelaparan teman-teman ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu hobi, salam berkarya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.